Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Cantik Katlea Putri. Aku dari kelas 10 6. Hari ini aku akan menceritakan cerita rakyat tentang Roro Jonggrang. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Prambanan. Kerajaan itu dipimpin oleh Prabu Baka. Prabu Baka merupakan seorang raja yang sangat baik hati. Rakyat dari kerajaan Prambanan pun hidup makmur. Sementara itu, di tempat lain ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pengging. Berbeda dengan Prabu Baka, Raja Pengging memiliki sifat yang sangat buruk. Ia suka berperang untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Kerajaan Pengging memiliki sebuah kesatria yang bernama Bondowoso. Bondowoso memiliki senjata tajam dan pasukan jin. Bondowoso lebih dikenal sebagai Bandung Bondowoso. Suatu hari, Raja Pengging ingin menaklukkan kerajaan Prambanan. Ia pun memanggil Bandung Bondowoso untuk merebut kerajaan Prambanan. Aku perintahkan kepadamu dan pasukanmu untuk merebut kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso pun langsung menjalankan tugasnya. Ia dan pasukannya langsung menyerang kerajaan Prambanan. Dengan sangat mudah, Bandung Bondowoso berhasil menaklukkan kerajaan Prambanan. Prabu Baka pun tewas. Sebagai hadiah, Raja Pengging mengizinkan Bandung Bondowoso untuk mengurus kerajaan Prambanan. Ternyata, kerajaan Prambanan memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso pun memanggil Roro Jonggrang untuk menghadapnya. Apa yang kau inginkan, Bandung Bondowoso? Aku ingin menikahimu. Menikahlah denganku. Pasti kehidupanmu akan menjadi tentram dan damai. Tentu saja Roro Jonggrang kaget. Ia tak menyangka bahwa Bandung Bondowoso akan melamarnya. Padahal Roro Jonggrang sama sekali tidak suka dengan Bandung Bondowoso karena Bondowoso merupakan seorang yang kejam. Ia telah membunuh ayahnya dan membuat rakyat dari Prambanan pun sengsara. Roro Jonggrang menolak pinangan dari Bandung Bondowoso. Mendengar penolakan itu, Bandung Bondowoso tidak terima. Ia pun mengancam Roro Jonggrang. Roro Jonggrang merasa bingung dengan pinangan Bandung Bondowoso. Jika ia tidak menerima pinangan Bandung Bondowoso, rakyatnya akan menjadi sengsara. Tapi ia tidak suka dengan Bandung Bondowoso. Semalaman, Roro Jonggrang berpikir bagaimana cara menolak pinangan Bandung Bondowoso tapi rakyatnya tetap aman. Akhirnya, Roro Jonggrang memiliki sebuah ide. Esok siangnya, Bandung Bondowoso menemui Roro Jonggrang. Ia yakin bahwa Bandung Bondowoso tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Tanpa berpikir lama, Bandung Bondowoso langsung menyetujui syarat dari Roro Jonggrang. Malam harinya, Bandung Bondowoso dibantu oleh pasukan jinnya untuk membangun 1000 candi dan 2 sumur. Roro Jonggrang yang diam-diam menyaksikan hal itu menjadi gelisah. Perkiraannya salah. Pasukan dari Bandung Bondowoso sangat cepat menyelesaikan pembangunan itu. Waktu sudah beranjak 3/4 malam, tinggal 2 candi yang belum dibangun. Roro Jonggrang kembali memiliki sebuah ide baru. Ia memanggil semua dayang yang ada di istana dan menyuruh mereka untuk membakar jerami di sebelah timur, sebagian lain membunyikan lesung, dan menebarkan bunga yang wangi. Tujuannya agar ayam-ayam lekas bangun dan berkokok. Tanpa membuang waktu, para dayang segera melakukan perintah itu. Benar saja, ayam-ayam jantan terbangun dan mulai berkokok. Mendapati langit di timur berwarna merah, bunyi lesung, dan aroma wangi bunga dan kokokan ayam. Lantas, bala tentara Bandung Bondowoso segera pergi. Ya, mereka mengira sudah pagi hari. Mendapati bala tentaranya pergi, Bandung Bondowoso menghentikan mereka. Sayangnya, bala tentara dari Bandung Bondowoso tetap pergi meninggalkan pekerjaannya. Semakin marahlah Bandung Bondowoso saat mengetahui bahwa itu semua adalah ulah Roro Jonggrang. Ia menemui Roro Jonggrang dan mengubah Roro Jonggrang menjadi candi. Kini, candi itu bernama Candi Roro Jonggrang dan dapat ditemui di Candi Prambanan. Perkenalkan, nama saya Yesa. Saya akan membawakan cerita Putri Ayu Bali. Kisah dahulu kala ada 4 anak orang raja. 2 diantaranya perempuan dan 2 diantaranya laki-laki. Mereka tidak diperbolehkan untuk keluar istana. Maklum anak raja. Setelah itu, mereka pun mencium bau dari luar. Baunya sangat harum. Setelah itu, kakak tertua pun meminta izin kepada orang tuanya untuk keluar istana. Setelah diperbolehkan, kakak tertuanya pun menjadi pemimpin jalan. Setelah itu,
Mereka melewati jalan, melewati gunung batur, dan dihampiri oleh hewan-hewan buas. Setelah itu, adik bungsu pun tertarik oleh pemandangan alam dari gunung batur. Adiknya pun meminta izin untuk tinggal di sana. Pemandangannya sangat indah. Aku ingin tinggal di sini, ujar sang adik bungsu. Sahut dari kakak tertuanya pun melarang. Tidak boleh. Kau harus ikut dengan perjalanan ini. Adik bungsu pun tidak peduli dengan kakak tertuanya dan tetap kekeh tinggal di sana. Setelah itu, ketiga kakaknya pun meninggalkannya. Setelah melewati Pulau Bali, melewati sungai-sungai, kakaknya pun sampai di sebuah desa. Sampainya di sebuah desa, banyak sekali burung-burung berkicau. Adik mereka yang laki-laki tertarik sekali dengan burung-burung di sana. Ujar sang adik bungsu, "Aku ingin sekali menangkap burung itu. Aku ingin membawanya," ujar sang adik. Namun, kakak tertuanya pun tidak setuju. "Hei, jangan kau lanjutkan kemauan kamu itu. Cepat ikut denganku." Namun, sama seperti adik bungsu, adik laki-lakinya tidak peduli dan ingin tinggal di sana. Setelah itu, tinggalkanlah oleh kedua kakaknya. Setelah itu, kakak tertuanya pun melanjutkan jalan. Sesampainya di sebuah pedesaan Tarunya Bali, kakaknya pun melihat ada dua orang perempuan sedang mencari kutu satu sama lain. Setelah itu, adiknya bilang, "Kakak, aku ingin tinggal di sini saja." Sang kakak pun menjawab, "Tidak, kau harus ikut denganku." Tetapi, sama dengan adik-adiknya, adik perempuannya pun tidak peduli, lalu tinggal di sana. Setelah itu, kakaknya pun melanjutkan perjalanannya sendiri. Setelah melanjutkan perjalanannya sendiri, kakaknya pun beristirahat di bawah sebuah pohon. Kalau tidak salah, nama pohonnya pohon menyan. Setelah itu, kakaknya pun baru tersadar bahwasannya ternyata aroma yang selama ini dia cium dari pohon menyan tersebut. Setelah itu, kakaknya pun sadar jikalau ada perempuan cantik yang lewat. Kakaknya pun bertanya, "Duhai putri, apakah kamu Putri Kayangan dan kamu berasal dari sini?" ucap sang kakak. Putri tersebut menjawab, "Tidak, aku hanya seorang manusia biasa. Aku tinggal di sini. Jika engkau ingin tahu aku siapa, tinggallah di sini dan datanglah ke keluargaku," ujar sang putri. Tanpa ragu, kakaknya pun tinggal di situ. Setelah kakaknya tinggal di situ, tidak beberapa lama mereka menikah. Setelah menikah, kakaknya menjadi tetua di sana. Asal-usul kota Bandung. Bandung adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Bandung dikenal dengan sebutan Paris Van Java atau kota Paris dari Jawa. Bandung juga identik dengan sungainya, yaitu Sungai Citarum. Berawal dari sinilah Bandung memiliki asal-usul ceritanya. Pada suatu hari nan lampau, disebutlah seorang sakti bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa memiliki seorang putri yang jelita yang bernama Sekar. Selain memiliki seorang putri, Empu Wisesa memiliki dua orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Belasan tahun sebelumnya, saat Gunung Tangkuban Perahu meletus dan laharnya menerjang desa-desa di sekitarnya dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Lalu, Empu Wisesa pun pergi ke desa tersebut dan menemukan dua bayi yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Lalu Empu Wisesa pun mengambil dan merawat dua bayi tersebut dan diberi nama Wira dan Jaka. Empu Wisesa pun memberikan kasih sayang dan mengajarkan ilmu bela diri kepada keduanya. Selain mengajarkan ilmu bela diri, Empu Wisesa pun mengajarkan kearifan hidup. Saat tidak bersama Empu Wisesa,
Wira sangat giat berlatih dan menambah ilmunya, sedangkan Jaka kerjaannya hanya bermalas-malasan. Pada suatu hari, Jaka pun mengajak bertemu seorang Empu Wisesa. Ada apa, Jaka? Mengapa kau ingin berbicara empat mata denganku? Maaf, Empu. Saya datang ke sini ingin melamar Adinda Sekar. Apakah Empu tidak keberatan? Kamu dan Sekar memang sudah sama-sama dewasa. Sudah saatnya menikah. Lalu, Bu Wisesa pun pergi menemui Sekar. Tapi ayah, aku hanya ingin menikah dengan Wira, bukan dengan Jaka. Tapi nak, ayah sudah menerima lamaran dari Jaka. Bukan urusan ayah, kenapa tidak berbicara dulu denganku? Lalu, Bu Wisesa pun keluar dan berjalan-jalan mencari jalan keluarnya. Ketika sudah dekat dengan rangkuman perahu, dan Bu Wisesa pun melihat lahar-laharnya masih menyala-nyala. Bu Wisesa memiliki ide untuk menjadikan lahar tersebut sebagai jalan keluarnya. Pada suatu pagi, Bu Wisesa pun mengajak bertemu Wira dan Jaka. Wira, Jaka, lihatlah gunung Tangkuban Perahu itu. Dia masih mengeluarkan laharnya. Siapa yang bisa memadamkan lahar tersebut, ia akan kunikahkan dengan Sekar. Syarat yang tidak masuk akal. Bagaimana api itu bisa padam? Lalu Wira pun pergi untuk mencari sumber air dengan kualitas yang banyak. Saat itu dia melihat sungai Citarum, lalu dia pun mengeluarkan ilmu yang sudah diajarkan oleh Empu Wisesa untuk menghancurkan bukit-bukit itu. Lalu reruntuhan bukit itu pun jatuh ke sungai Citarum, dan sungai itu pun meluap dan masuk ke dalam lahar-lahar gunung Tangkuban Perahu. Lahar itu pun padam dan cekungan gunung Tangkuban Perahu itu pun menjadi bendungan. Dan akhirnya Wira dan Sekar pun menikah. Pernikahan mereka pun digelar dengan mewah dan mengundang banyak orang. Lalu air yang berada di dalam cekungan gunung Tangkuban Perahu pun surut dan menjadi tanah yang subur. Wira dan Sekar pun menjadikan cekungan itu menjadi sawah-sawah yang ditanam padi-padi, dan Wira dan Sekar pun mulai tinggal di situ. Tidak hanya Wira dan Sekar, warga-warga pun berbondong-bondong untuk tinggal di situ. Lalu Wira pun ditunjuk untuk menjadi ketua pada daerah tersebut. Tidak lama kemudian, daerah tersebut pun menjadi kota bernama Bandung. Dahulu kala hiduplah seorang ibu dan anak yang bernama Malin Kundang. Ia telah ditinggalkan oleh ayahnya. Maka sejak itu, ibunya pun bekerja paruh waktu untuk membiayai kehidupan di keluarga mereka. Semakin lama, Malin pun semakin dewasa. Ia pun semakin merasa bahwasanya ibunya bekerja di paruh waktu. Malin pun akhirnya meminta izin kepada ibunya untuk bekerja di kota seberang. Bu, saya ingin pergi ke kota. Saya ingin bekerja untuk bisa membiayai kehidupan kita, Bu. Pita Malin. Jangan, Nak. Jangan tinggalkan ibu sendiri. Nak, ibu hanya punya kamu di sini. Kata sang ibu pun menolak. Izinkan saya pergi, Bu. Saya kasihan melihat ibu bekerja terus sampai sekarang. Kata Mali, jangan lupakan ibu.
Kalau kau sudah sukses, kau baliklah ke sini, ujar sang ibu. Keesokan harinya, Malin pergi ke kota dengan menggunakan sebuah kapal. Malin pun berusaha keras selama bertahun-tahun hingga akhirnya ia berhasil menjadi orang sukses. Tak hanya itu, Malin pun akhirnya menikah dengan perempuan cantik yang ada di kota itu. Kabar tentang kesuksesan Malin pun terdengar hingga ke telinga ibunya. Sang ibu pun selalu menanti kedatangan Malin setiap hari. Walaupun Malin tidak kunjung datang, hingga suatu hari Malin datang bersama dengan istrinya dan anak buahnya. Mendengar kabar tersebut, ibu Malin pun sangat bahagia. Ia bergegas menyambut kedatangan putra kesayangannya. "Apa itu kamu, Malin, anakku? Ini ibumu. Apakah kamu ingat?" ujar sang ibu. "Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirim kabar kepada ibu?" katanya sambil memeluk sang Malin Kundang. Istrinya Malin pun terkejut melihat ada ibu tua yang memeluk suaminya. Ia pun berkata, "Jadi wanita itu yang bau itu ternyata adalah ibumu, Malin," ucap perempuan cantik tersebut. Malin merasa sangat malu dengan ibunya, dengan kondisi ibunya. Ia pun melepas pelukan sang ibu. Dan ia berkata, "Saya tidak kenal dengan kamu, wanita tua miskin," kata Malin. "Dasar wanita tua tak tahu diri," bentak sang Malin. Mendengar ucapan Malin, sang ibu pun merasa sangat marah sekaligus sedih. Ia tidak menyangka kalau anaknya berubah. Kejadian tersebut membuat ibu Malin mengutuknya. "Oh Tuhanku yang kuasa, jika dia adalah benar anakku, maka mohon berikanlah azab kepadanya, dan rubahlah dia menjadi batu." Doa sang ibu pun murka. Tak lama setelah itu, angin dan petir bergerumbuh menghancurkan kapal Malin. Tak hanya itu, tubuh Malin pun menjadi batu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bida Izzatu Saliha akan menceritakan dongeng tentang Keong Mas. Dahulu kala, di istana kerajaan Daha hiduplah seorang raja dengan kedua putrinya. Suatu hari, seorang raja memanggil kedua putrinya, yaitu Dewi Kirana dan Galuh Ajeng, karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raden Inu Kertapati. "Anak-anakku, kemarilah." "Ada apa, Ayahanda?" "Apakah Ayahanda memanggilku juga?" "Iya, putriku, ada berita yang sangat penting. Besok, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang Nusa." "Lalu, apa hubungannya dengan kami, Ayahanda?" "Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu dari putri ayah untuk menikah dengan Raden Inu." "Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Pati, Ayah?" "Kami telah memutuskan bahwa Dewi Kirana akan menikah dengan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat." "Maaf, Ayah. Galuh ingin pergi ke belakang dulu. Permisi." "Terima kasih, Ayahanda, karena sangat senang sekali." "Sama-sama, anakku. Mari kita persiapkan segala sesuatunya mulai sekarang." Sementara itu, Galuh Ajeng merasa iri karena Dewi Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk menyalakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Dia pun mendatangi sebuah gubuk tua milik penyihir. "Permisi, apa ada orang di dalam?" "Apa yang Anda butuhkan, gadis manis?"
Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa, gadis manis? Aku ingin kamu menyihir Dewi Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin dia menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana agar dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu seperti yang kamu ingin. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama denganmu. Ini, aku berikan. Terima kasih atas bantuanmu. Senang sekali bekerja sama denganmu. Ini uang imbalan untuk kamu. Sekarang, aku akan mempersiapkan ramuan untuknya. Kamu tunggu saja. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Dewi Kirana pergi ke pasar untuk membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Dewi Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, ia dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Ternyata, perempuan tua yang buruk rupa itu ada penyihir yang diperintahkan oleh Dewi Galuh. Haha, Chandra Kirana, akhirnya kita bertemu. Hahaha, Dewi Kirana, apa kabar kamu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Dia. Aku kesini untuk menyihir kamu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasimu. Kamu akan menjadi manusia pada siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan berubah menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir jika kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai dan terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jalannya, dan keong emas tersangkut dalam jalannya tersebut. Keong emas lalu dibawanya ke rumahnya dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawamu pulang. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai jam segini, aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa? Nenek itu pun kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Dewi Kirana kembali ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi ada seorang nenek yang membawa aku kemari. Kasihan sekali, untuk makan saja. Dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku harus memasakkan sesuatu untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan sepeser pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget melihat di meja ada banyak sekali makanan lezat. Ia pun bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula di hari-hari berikutnya. Si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan seperti biasanya. Lalu, sang nenek pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapakah kamu ini, putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku Dewi Kirana. Aku ada putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kecil sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Ya sudah, kamu boleh tinggal di sini untuk beberapa hari. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana
menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Dan nenek sihir pun akhirnya tahu. Rasa ini akan tetap sama dan tidak akan pernah berubah. Semua rasa cinta serta ketulusanmu, semuanya tidak akan pernah terlihat sederhana bagiku. Engkau selalu tulus dan menganggap bahwa semua hal itu terlihat sederhana. Mengapa semua hal di dunia ini akan terasa indah bila dilalui bersamamu? Kau tahu, dari banyaknya hal di dunia ini, aku lebih suka untuk duduk di sampingmu, menceritakan tentang semua hal yang telah aku lalui. Bagiku, hal sederhana ini jauh lebih menenangkan dibandingkan mendengar alunan musik yang damai. Berapa kata yang harus kugunakan untuk mengungkapkan rasa kagumku padamu? 1000 atau bahkan 1.000.000. Bahkan itu semua tidak akan pernah cukup. Aku ingin sekali menjadi sosok yang terbaik dalam hidupmu. Aku berjanji, aku akan menjadi seseorang yang akan kamu banggakan. Ibu, anakmu ini ingin sekali selalu berada di sampingmu untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dari 10.6 mengenang masa kecilku. Entah mengapa akhir-akhir ini aku sering teringat masa kecilku. Rasanya seperti baru kemarin aku berlarian di tengah hujan, tanpa khawatir akan basah. Dunia begitu sederhana ya. Tidak ada beban, tidak ada kekhawatiran, hanya ada tawa dan keceriaan. Dulu aku sering bertanya-tanya, apa sih arti dewasa? Aku melihat orang-orang dewasa dengan kesibukan mereka dan aku penasaran, apakah mereka tidak ingin bermain? Apakah mereka tidak ingin bermimpi sepertiku? Sekarang aku tahu jawabannya. Dewasa itu rumit. Tidak ada lagi waktu untuk berlari tanpa tujuan, tidak ada lagi ruang untuk mimpiku. Semua harus terencana. Kadang-kadang aku merindukan kebebasan itu, kebebasan yang tidak aku sadari sedari aku kecil. Tapi bukankah hidup adalah tentang perubahan, tentang melepaskan masa lalu dan menerima apa yang di depan? Mungkin aku tidak akan bisa kembali menjadi anak kecil, tapi aku masih bisa menyimpan kenangan itu, mengingatnya saat hari-hari terasa terlalu berat dan membiarkan tawa kecil itu membantu bertahan. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aulia dari kelas 10-6. Kenapa semua ini terasa begitu sepi? Di luar sana, dunia berjalan begitu cepat. Semua orang tampak sibuk tersenyum, tertawa, seolah mereka tahu kemana arah hidup ini membawa mereka. Tapi aku hanya duduk di sini terjebak dalam kesunyian yang tak dapat ku jelaskan ini. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah ada orang lain di luar sana yang merasakan hal yang sama sepertiku? Atau mungkin hanya aku yang merasakan pikiran dan perasaan yang tak dapat kujelaskan ini. Mereka melihatku tersenyum, tetapi mereka tidak tahu betapa beratnya aku melewati hari-hariku. Mungkin hari ini aku belum menemukan jawabannya. Mungkin hari ini aku masih terjebak dalam kesunyian ini. Tapi aku tidak akan berhenti mencari karena aku tahu di balik semua kesepian ini ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk ditemukan. Dan aku akan menemukannya suatu hari nanti. Perkenalkan, nama saya Feby Olivia dari kelas 10-6. Judul cerita saya Refleksi Seseorang Pemimpin. Panggung gelap, cahaya sorot perlahan menyorot ke tengah panggung. Menyoroti seseorang pria payubaya yang berdiri dengan muka tegang dan sorot mata yang penuh memaksa. Ia mengenakan pakaian jas rapih, tangannya menggenggam selebar kertas tampak seperti pidato. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Pria terdiam sejenak, kemudian berbicara dengan suara dalam dan penuh emosi. Malam ini saya berdiri di sini diselimuti bayangan masa lalu dan masa depan yang membentang begitu luas di hadapan kita sebagai seseorang pemimpin.
Kadang begitu mudah terjebak di hiruk-pikuk, namun malam ini saya akan merenung, merefleksi sejauh mana perjalanan membawa kita. Saya ingat pertama kali diberi amanah ini, rasa bangga bercampur dengan ketakutan. Bangga karena dipercaya, takut karena banyak harapan yang ditaruh di pundak ini. Setiap keputusan yang saya buat, setiap langkah yang saya ambil, banyak yang mempertanyakan, banyak yang meragukan, dan saya meski berusaha tegar. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andini Septiani, mencari jati diri. Aku selalu bertanya-tanya, siapa aku? Sebenarnya setiap kali aku menatap cermin yang penuh dengan keraguan dan kegelapan. Apakah aku benar-benar tahu apa yang pengen dalam hidup ini? Apakah jalanku sudah benar? Berjalan dalam kegelapan mencari cahaya entah ada di mana. Orang di sekitarku nampaknya begitu yakin dengan hidup mereka. Mereka punya rencana, tujuan, dan impian yang jelas, sedangkan sementara aku masih mencoba mencari tahu siapa diriku. Apakah itu aku salah atau benar? Aku tidak ingin hidup dengan menjadi seseorang yang bukan diriku. Aku ingin menemukan diriku. Mungkin itu ada memakan waktu, mungkin aku akan tersesat berapa kali. Tapi aku percaya suatu hari nanti aku akan menemukan jawaban, dan saat hari itu tiba, aku akan berdiri tegak, tersenyum, dan berkata, inilah aku. Apakah inilah aku. Sekian, terima kasih. Saya Nina Dewi Agustina dari kelas 10-6. Aku sudah berpikir bahwa hidup itu sederhana, bahwa semua jalan yang aku buat akan membawa kebahagiaan. Tapi di sini aku sekarang melihat diriku sendiri dan aku mulai meragukan semuanya. Mengapa begitu sulit? Mengapa setiap jalan yang aku pilih selalu diiringi dengan keraguan? Aku ingat dulu, aku punya impian besar sekali dan aku ingin menjadi seorang yang berarti. Tapi di sini aku sekarang terjebak di antara harapan dan kenyataan. Orang-orang berkata dengan aku, katanya aku itu harus mengikuti kata hati, tetapi hati ini juga bingung. Apa aku harus terus-menerus bertahan di tempat ini? Aku tidak bisa terus-menerus bertahan di tempat seperti ini, dan aku harus memilih. Tapi ketakutan ini pun selalu muncul. Tapi aku percaya bahwa setiap yang aku lalui dan setiap yang aku alami pasti selalu ada jalan keluarnya. Dan aku harus perlu percaya bahwa aku itu kuat, dan walaupun aku sering merasa lemah, ya mungkin saatnya aku berhenti meragukan diriku sendiri. Mungkin inilah saatnya aku mengambil langkah pertama dan tidak boleh menoleh ke belakang. Lagi-lagi aku terduduk di depan cermin ini, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi siapa yang sedang kubohongi? Setiap kali aku mencoba meyakinkan diri sendiri, suara kecil di kepalaku datang lagi. Dengan bisikan-bisikan yang membuatku ragu. Suara itu berkata, kamu tidak cukup baik, kamu tak pantas mendapatkan ini. Dan seperti biasa, aku percaya dengan suara itu. Rasa takut itu terus menghantuiku dari banyak hal. Dari pengalaman yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup, dan dari hubungan yang bisa berarti banyak bagiku. Tapi mungkin suatu hari nanti aku akan bisa terduduk di depan cermin ini dan melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak lagi dihantui oleh rasa ketidakpercayaan diri, yang bisa berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, dan bisa berkata, aku cukup, aku pantas, dan aku akan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Bukan karena aku harus, tapi karena aku bisa. Sampai saat itu tiba, aku akan terus berusaha sedikit demi sedikit untuk membangun kembali rasa ketidakpercayaan diriku. Aku akan belajar untuk menghargai diriku sendiri, bahwa aku tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Dan mungkin suatu hari nanti aku akan bisa percaya bahwa aku memang cukup
baik, persis seperti diriku sendiri.